Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahma dengan NPM 160318033 dengan mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan membahas tentang surfaktan, kemudian ada prinsip HLB dan ada Gibbs adsorption, dan yang ketiga ada potensial zeta. Prinsip HLB. HLB singkatan dari hydrophilic lipophilic balance, merupakan nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan. Nilai HLB ini, suatu emulsifier, adalah angka yang menunjukkan ukuran keseimbangan dan regangan gugus hidrofilik. Hidrofilik itu yaitu menyukai air atau polar, dan gugus lipofilik yang tidak menyukai air atau non-polar, atau juga menyukai minyak. Merupakan sistem dua fase yang diemulsikan. HLB juga ada HLB butuh, adalah HLB yang dibutuhkan untuk mengemulsi minyak tertentu dalam air. Prinsip HLB-nya itu, makin rendah nilai HLB suatu surfaktan, maka makin lipofil suatu surfaktan tersebut. Jika semakin tinggi nilai HLB surfaktan, maka akan semakin hidrofil. Prinsip HLB ini merupakan salah satu dari surfaktan. Surfaktan yang singkatan dari surface active agent merupakan suatu zat yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan, atau surface tension, suatu medium yang untuk menurunkan tegangan antar muka, interfacial tension, atau antara dua fase yang berada derajat polaritasnya. Di sini ada gambar surfaktan yang ada non-polar, yaitu bagian atasnya, dan polar bagian bawahnya. Secara kimia, molekul surfaktan ini terdiri dari gugus polar dan non-polar yang tadi disebutkan tadi. Apabila surfaktan dimasukkan ke dalam sistem yang terdiri dari air dan minyak, maka gugus polar akan mengarah ke fase air, sedangkan gugus non-polar akan mengarah ke fase minyak. Kemudian ada Griffin yang akan menyusun suatu skala ukuran HLB ini, sehingga HLB surfaktan yang dapat digunakan untuk menyusun daerah efisiensi HLB optimum untuk setiap fungsi surfaktan. Jika yang di slide sebelumnya HLB butuh yang telah dijelaskan, kemudian ada HLB butuh minyak yang digunakan juga untuk diketahui. Pada umumnya, nilai HLB butuh ini, suatu minyak adalah ditetapkan untuk setiap pengemulsi tertentu dan nilai ini ditentukan berdasarkan percobaan. Jika nilai HLB butuh setara dengan nilai HLB surfaktan yang digunakan untuk mengemulsikan minyak dan air sehingga membentuk suatu emulsi yang stabil. Kemudian, hidrofilik berarti mencintai air, hidrofobik berarti tahan terhadap air atau tidak menyukai air. Molekul hidrofilik dapat diserap atau dilarutkan dalam air, sedangkan molekul hidrofobik hanya larut dalam zat yang berbasis minyak. Molekul hidrofilik memerlukan difusi yang difasilitasi, sedangkan molekul hidrofobik cocok untuk difusi pasif dalam aktivitas seluler. Molekul hidrofilik bersifatnya polar dan ionik, sedangkan molekul hidrofilik adalah nonpolar. Selanjutnya yaitu Gibbs adsorption, merupakan persamaan yang digunakan untuk keadaan permukaan yang sesuai dalam sistem tertentu dengan keadaan untuk menghilangkan konsentrasi permukaan adsorpsi dan menghubungkan tegangan permukaan secara langsung dengan konsentrasi surfaktan dalam larutan. Mekanisme adsorpsi surfaktan ini larut dalam cairan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu memerlukan transfer komponen antara badan larut dan lapisan bawah permukaan, terletak langsung di bawah lapisan permukaan dan tebalnya beberapa diameter molekul. Yang kedua adalah memerlukan transfer komponen antara bawah
permukaan dengan lapisan permukaan. Yang ketiga, menata kembali permukaan hingga keadaan setimbang. Gibbs adsorption ini sebagai surfaktan pembasah itu berguna banget buat campuran padatan atau cairan. Contohnya pembuatan kosmetika. Pada yang sudah dibasahi dengan cairan akan sukar terdispersi dengan baik dalam cairan. Dengan penambahan surfaktan yang cocok, maka padatan tersebut akan lebih mudah didispersikannya dan terdispersi dengan baik. Sebagai pembasah ini biasanya tidak melebihi kadar misel, yaitu titik di mana terjadi penggumpalan atau agresi dan membentuknya misel. Biasanya misel itu bersifatnya koloid dari larutan elektrolit. Misalnya itu dari sabun. Nah, di sini surfaktan juga jarang digunakan untuk memudahkan pembasah sediaan kosmetika pada tempat penggunaannya. Misalnya itu dalam sabun atau krim, pewarna rambut, pengikal dingin. Hubungannya Gibbs adsorption ini dengan surfaktan, yaitu contohnya saya mengambil dari deterjen. Mekanisme kerja deterjen itu, khususnya surfaktan, memiliki kemampuan yang unik untuk mengangkat kotoran, baik larut dalam air atau yang tidak larut dalam air. Salah satu ujung dari molekul surfaktan ini yang terdiri dari hidrofobik dan hidrofilik bersifat lebih suka minyak atau tidak suka air. Akibatnya sebagian ini mempersentis dapat mengikat kotoran yang berminyak. Kemudian ujungnya itu molekul surfaktan satunya akan lebih sukar air. Bagian inilah yang berperan mengendorkan kotoran dari kain dan mendispersikan kotoran, sehingga tidak kembali menempel ke kain. Akibatnya warna kain ini akan dapat dipertahankan. Jika kotoran berupa minyak atau lemak, maka akan membentuk emulsi minyak dalam air atau deterjennya sebagai emulgator, zat pembentuk emulsi. Sedangkan apabila kotoran yang berupa tanah akan diabsorpsi oleh deterjen, kemudian membentuk suspensi dengan butiran tanah atau air, di mana deterjen ini sebagai suspensi agent, zat yang membentuk suspensi. Secara fisika ini, deterjen merupakan zat yang berfungsi menurunkan tegangan permukaan pada zat cair. Selanjutnya yaitu potensial zeta dalam sediaan suspensi. Zeta potensial adalah teknik untuk menentukan muatan permukaan dari non-partikel dalam bentuk larutan atau koloid. Nanopartikel ini mempunyai muatan permukaan yang menarik ion-ion dengan muatan berlawanan ke permukaan nanopartikel dan membentuk lapisan tipis. Dua lapisan ion-ion bergerak dengan nanopartikel yang tersebar di seluruh larutan. Bila harga potensial zeta terlalu kecil, maka gaya tolak-menolak antar partikel ini tersuspensi menjadi lemah dan kemungkinan terjadi penggabungan partikel atau flokulasi. Zeta potensial ini parameter muatan listrik antar partikel koloid, di mana nilai zeta potensial berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Untuk sediaan sistem dispersi, nilai zeta potensial ini sangat berperan untuk menentukan kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi, yang dimana tetapannya nilai zeta potensial ini berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi. Suspensi flokulasi merupakan partikel sistem flokulasi terbentuk dengan adanya agregat yang dapat mempercepat terjadinya sedimentasi yang disebabkan karena setiap unit partikel dibentuk oleh kelompok partikel sehingga ukuran agregat ini menjadi lebih besar. Cairan supernatan pada sistem deflokulasi cepat sekali bening yang disebabkan oleh folokul yang terbentuk cepat sekali mengendap dengan ukuran yang bermacam-macam. Keunggulan dari suspensi flokulasi ini, sedimen tahap akhirnya penyimpanan akan tetap besar dan mudah didispersi.
Sedangkan kekurangannya dosis tidak akurat dan produk tidak elegan karena percepatan sedimentasinya tinggi. Flokulasi dikendalikan dengan kombinasi ukuran partikel, penggunaan elektrolit untuk kontrol potensial zeta, dan penambahan polimer yang dapat mempengaruhi hubungan struktur partikel dalam suspensi. Jadi, potensial zeta ini sangat berpengaruh dalam sediaan suspensi. Pada aplikasinya, zeta potensial ini yaitu digunakan untuk dispersi koloid untuk kosmetik, tinta, pewarna, busa, dan bahan kimia lainnya. Selanjutnya, penggabungan dispersi koloid ini selama manufaktur seperti dalam semen, tembikar, pelapis, dan lain-lain. Pemanfaatan sifatnya yang diinginkan dari koloid ini meliputi kapiler dan detergensi seperti properti pada diterapkan untuk flotasi mineral, penyerapan kenajisan, memisahkan minyak dari batuan, membasahi fenomena, dan depolarasi elektroforesis cat atau pelapis. Juga banyak digunakan dalam pengolahan mineral, manufaktur keramik, manufaktur elektronik, produksi farmasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga potensial ini berfungsi dalam sediaan suspensi, pengaruh terhadap di farmasi, yaitu pengaruh terhadap kestabilan obat. Dengan adanya sistem dispersi koloid atau suspensi, sediaan cair ini yang terdiri dari dua fase atau lebih yang terdispersi dalam fase eksternal maupun internal bisa berupa partikel dengan ukuran yang sangat kecil. Sifat dan karakteristik dari partikel ini akan cenderung untuk saling berinteraksi satu sama lain untuk membentuk partikel yang lebih besar. Sehingga partikel yang membentuk aglomerat ini atau partikel yang lebih besar ini menjadikan sediaan tidak stabil, yang bentuk-bentuknya dapat mempengaruhi efektivitas dari sediaan farmasi terhadap kestabilan obat ini. Namun, dapat juga terhambatnya proses dengan adanya lapisan rangkap listrik dengan mempertahankan partikel ini berada dalam keadaan terdispersi. Dengan otomatis sediaan ini akan tetap stabil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.